Terima kasih banyak, Sam. Shalom semua. Hari ini melanjutkan raksasa yang terakhir dari 5 raksasa Daud. Anda bisa bertahan nanti Mas Ferry ya. Daud mengambil 5 batu licin, tetapi yang dipergunakan ketika dia melawan Goliat, dia hanya menggunakan 1. Dan apa yang diperbuat oleh Daud ketika dia mengambil 5 batu licin sebenarnya adalah tindakan nubuatan bahwa dalam seluruh hidup Daud ternyata ada peperangan memang melawan total 5 raksasa. Goliat hanya yang pertama, tapi Goliat bukan yang terakhir. Dan saya percaya bahwa peperangan orang yang dicintai oleh Tuhan memang ada 5 roh atau ada 5 spirit yang akan sangat menantang Anda dan saya. Yang pertama adalah roh Goliat atau roh kesombongan. Yang kedua adalah roh Yisbi Benob atau roh agamawi. Yang ketiga adalah roh daripada Saf yang bicara tentang raksasa yang menutup pintu. Yang keempat, kita sudah bicara roh Lahmi, roh yang meniru, roh yang menipu. Dan yang kelima kali ini kita lihat 2 Samuel pasal 21. 2 Samuel pasal 21. Dalam 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-20. 2 Samuel 21 ayat yang ke-20. Nah, inilah raksasa kelima, dan yang menariknya raksasa kelima tidak disebutkan namanya. Berbeda dengan 4 saudaranya yang sebelumnya, raksasa yang kelima justru adalah raksasa yang tidak disebutkan namanya. Tetapi ini yang digambarkan oleh Alkitab, terutama kepada Anda dan saya. 2 Samuel 21 ayat 20, lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya, juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Dia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Sampai situ saja. Raksasa kelima adalah raksasa yang tak bernama, tetapi salah satu yang menonjol yang diangkat oleh Alkitab adalah raksasa ini adalah raksasa berjari 6. Total 2 tangan 2 kaki, total ada 24. Raksasa yang berjari 6. Izinkan sekali lagi saya bermain dengan penafsiran saya. Raksasa berjari 6 buat saya adalah raksasa yang mewakili the spirit of greed, roh kerakusan atau roh ketamakan, roh keserakahan. Dan buat saya ini adalah termasuk sesuatu yang sangat-sangat berpotensi besar untuk menyelewengkan seseorang dalam imannya, pengikutannya, cintanya kepada Tuhan. Jadi ini tidak kalah berbahayanya dengan roh agamawi, tidak kalah berbahayanya dengan roh kesombongan, adalah roh yang bernama roh keserakahan, roh ketamakan, roh kerakusan. Coba Anda lihat, mari bicara soal kerakusan atau ketamakan. Anda lihat ke Lukas pasal 12, Lukas pasal 12, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal 12, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini satu kali ketika ada pertentangan antara 2 orang bersaudara, di mana sang kakak, salah satu saudara, mempertahankan warisan dan tidak mau membagi dengan saudaranya yang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus kemudian dipertemukan dengan mereka, dan sang adik tentu saja melapor kepada Tuhan Yesus dan berkata, suruh orang itu, suruh kakakku, saudaraku, untuk membagi warisan dengan aku. Tetapi disebab dia tidak mau, Tuhan Yesus menolak sebab dia tidak mau menjadi hakim atas mereka. Tetapi setelah itu dia memberi pengajaran terhadap peristiwa yang terjadi, dia memberi pengajaran kepada murid-muridnya tentang penyebab mengapa seseorang menolak untuk berbagi dengan saudaranya sendiri. Nah, inilah pengajaran yang diberi dan buat saya mewakili roh kerakusan. Ayat 16, kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah semua itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia sendiri tidak pernah kaya di hadapan Allah. Izinkan saya menjabarkan roh kerakusan dengan ayat-ayat ini. Menurut saya bahwa roh kerakusan atau roh ketamakan, roh keserakahan ini, the spirit of greed ini terdiri dari 3 fase besar. Dari 3 fase besar. Nomor 1, kalau Anda perhatikan baik-baik dalam nomor 1, pada ayat yang ke-17, Anda akan temukan dia mulai dengan, ketika dia memiliki semua kekayaan, orang kaya ini mulai dengan pertanyaan, apakah yang harus kuperbuat? Anda lihat, jadi Anda menemukan bahwa ada seseorang yang hari itu sementara punya, ini istilah saya, unresting soul, jiwa yang tidak bisa istirahat, jiwa yang selalu gundah gulana, jiwa yang begitu sibuk sebab dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada ayat yang ke-19, ayat 19, menarik sekali dia berkata, makanya dia berkata, beristirahatlah, hai jiwa. Anda lihat, jadi orang serakah adalah orang yang hatinya, jiwanya, rohnya itu sibuk dalam sebuah pengejaran. Sibuk dalam sesuatu, menginginkan sesuatu. Satu roh yang tidak bisa beristirahat. Satu roh yang menghendaki lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Buat saya berarti keserakahan, fase nomor 1 adalah insecurity. Tidak merasa aman. Sekali lagi, saya sempat membahas sekilas ini dengan Anda di waktu-waktu yang lampau, di mana saya berkata bahwa salah satu, menurut saya, salah satu pembunuh pemimpin-pemimpin rohani terbesar, salah satu pembunuh orang-orang yang sebenarnya ada dalam layer kepemimpinan di gereja, dalam kepemimpinan kerohanian, menurut saya adalah insecure, merasa tidak aman. Ingin mendapat sesuatu, ingin meraih sesuatu, ingin mengejar sesuatu, dan terus hati yang tidak bisa diam, hati yang tidak bisa tenang di hadapan Tuhan, hati yang istilah saya tidak bisa mempercayai Tuhan. Anda masih ingat cerita Tuhan Yesus tentang Maria dan Marta? Ketika satu kali Tuhan Yesus masuk ke rumah Maria dan Marta, Marta sibuk menyiapkan semua makanan buat Tuhan Yesus, sementara Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Dan kemudian Marta datang pada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perintahkanlah atau suruhlah adikku ini, saudaraku ini, maaf, bukan adik ya, tapi saudaraku ini, supaya dia membantu aku. Dan menarik sekali buat saya adalah Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan banyak hal, engkau mengkhawatirkan dirimu. Nah ini, insecure. Buat saya kritik Tuhan Yesus kepada Marta bukan karena Marta sibuk, bukan Marta berbuat sesuatu untuk Tuhan, bukan karena Marta menyiapkan makanan, bukan. Menurut saya bukan itu. Yang membuat Tuhan Yesus mengkritik Marta hari itu sebab Marta hatinya disibukkan dengan sesuatu. Gini, maksud saya beri contoh. Anda temukan bahwa Marta sementara sibuk di dapur, itu istilah kita. Marta ada di dapur, sibuk menyiapkan makanan. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, seandainya saya balik 2 hal ini. Bagaimana kalau Marta tetap di dapur, tapi hatinya waktu dia ada di dapur, dia menyiapkan dengan penuh sukacita sambil masak, dia berkata, haleluya, 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 puji Tuhan, sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, sambil masak puji Tuhan. Katanya kalau ada semburan-semburan tertentu keluar dari mulut, justru menambah enaknya makanan gitu ya. Jadi sambil nyanyi, saya semangat, oh hati yang gembira adalah obat. Sambil memasak, Marta bersukacita. Tapi sebaliknya, Anda bayangkan ini kira-kira, sebaliknya Maria duduk di kaki Yesus, mendengar Yesus,
Tapi kemudian mendengar nyanyian Marta dan berkata, CC satu itu ya. Sibuk di dapur, nyanyi-nyanyi, gak pakai kesempatan ini mendengar firman Tuhan dengan baik. Rugi dia rugi, dia gak dengar firman dengan baik. Nyanyi terus. Jadi yang ngomel dalam hati adalah Maria. Yang ngomel dalam hati Maria, walaupun Maria mendengar Tuhan Yesus berkhotbah, sementara Marta seandainya di dapur menyiapkan makanan, tetapi dengan hati gembira. Kalau dua posisi ini saya balik, menurut Anda yang akan ditegur Yesus siapa? Marta atau Maria? Jawabannya adalah Maria. Sebab yang sibuk itu bukan sibuk secara aktivitas. Sebab Alkitab mencatat bahwa ada perempuan-perempuan yang ikut melayani Yesus dalam pelayanan Yesus. Dan Yesus tidak pernah menegur mereka. Kenapa hari itu dia menegur Marta secara langsung? Sebab bukan kesibukan fisiknya yang ditegur Yesus. Tetapi sebenarnya hatinya itu nggak pernah diam. Hatinya selalu melihat orang, mengkritik orang, hati melihat orang, kecewa dengan orang, hati melihat orang apa yang orang perbuat, kemudian selalu memandang rendah apa yang orang lakukan. Hatinya lah yang sibuk. Unresting soul, jiwa yang nggak ada istirahatnya. Atau jiwa yang insecure. Jiwa yang selalu merasa insecure, merasa kurang, ingin mendapat lebih, ingin mendapatkan lebih. Dari hati yang tidak aman inilah sebenarnya sumber menurut saya dari yang namanya the spirit of greed atau roh keserakahan, roh kerakusan, roh ketamakan. Jadi kerakusan, keserakahan, ketamakan dimulai dari unresting soul. Jiwa yang merasa tidak bisa istirahat, rasa yang insecure. Selalu insecure, sehingga dia mencoba untuk mengambil semua perhatian. Dia mencoba untuk mengambil semua penghargaan. Dia mencoba untuk mengambil sebuah kebaikan. Dan buat saya manusia memang seperti itu. Manusia secara daging adalah orang yang selalu melebih-lebihkan kebaikan diri sendiri dan mengurangi kelemahan diri sendiri. Sekali lagi ya, manusia yang insecure, manusia yang tamak dimulai dari, coba lihat, manusia itu selalu mencoba melebih-lebihkan kebaikan diri sendiri, mengecilkan kebaikan orang lain. Betul? Yang kedua, dia mengecilkan kelemahan sendiri, kekurangan sendiri, tetapi dia selalu membesar-besarkan kelemahan orang lain. Itulah tanda dari insecure. Kalau Anda melakukan itu, maka Anda hanya 1-2 langkah sebelum Anda mengalami yang namanya the spirit of greed, roh yang memberi kerakusan dan ketamakan. Kita selalu cenderung melebih-lebihkan kebaikan sendiri, mengecilkan kebaikan orang lain, dan kita selalu mengecilkan kekurangan sendiri dan melebih-lebihkan kekurangan orang lain. Sebab kita lahir dari satu insekuritas, merasa tidak aman. Stage kedua, tahap kedua dari roh ketamakan dimulai dari insecurity, merasa tidak aman. Tetapi yang kedua kemudian berkembang menjadi yang namanya egois. Yang menjadi yang namanya egois. Makanya Anda ayat 19 berkata, hai jiwaku. Dia berkata, hai jiwaku. Dia menjadi egois. Menjadi egois berarti begini, hai jiwaku, ada banyak barang padamu, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, ayat 19, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Menjadi egois, benar. Menjadi egois bukan berarti saya tidak boleh memiliki barang. Menjadi egois bukan berarti saya tidak boleh menginginkan satu pekerjaan yang lebih baik. Menjadi egois bukan berarti saya tidak boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik. Tidak. Menjadi egois adalah usaha manusia untuk meraih segala sesuatu, untuk memiliki sesuatu, segala sesuatu, demi kepentingan diri sendiri, atau tepatnya, for the pleasure of self, untuk kesenangan diri sendiri. Ayat 19 ditutup dengan makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Jadi tujuan dari semua itu, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan makan. Yang salah adalah kita makan for pleasure. Kita makan hanya untuk menyenangkan kedagingan kita. Itu yang berbahaya. Menjadi egois adalah ketika kita, nggak ada yang salah dengan bekerja, nggak ada yang salah dengan punya tabungan, nggak ada yang salah.
Tetapi yang salah adalah ketika Anda melakukan pekerjaan Anda melakukan sesuatu dan tujuan akhirnya adalah for self pleasure, kesenangan diri sendiri. Bukan berarti juga Anda nggak boleh liburan dan sebagainya, tetapi Anda mencoba untuk menggantikan Allah, sebab satu-satunya yang bisa memberi kesukaan, satu-satunya yang bisa memberi kebahagiaan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika Anda mencoba untuk melakukan sesuatu, menggantikan hubungan kita dengan Tuhan, menemukan sumber kebahagiaan di luar Tuhan, maka itulah yang disebut dengan egois. Nggak apa-apa dengan Anda berolahraga, nggak apa-apa dengan Anda pergi ke restoran yang nggak apa-apa. Tetapi sumber kebahagiaan Anda, sumber kesukaan Anda, sumber kesenangan Anda tidak boleh berasal dari itu semua. Egois adalah mengubah segala sesuatu yang baik untuk menjadi pemuasan diri sendiri. Itu yang egois. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan makan. Anda yang luar biasa dalam Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Bu Ruth Yulia sudah membahas ini dengan Anda. Dalam Bilangan 11 ayat 31-34, ketika Tuhan memberi apa yang mereka minta daging. Dan Tuhan memberi daging, sebab nggak ada yang salah dengan makanan, nggak ada. Kepingin makan daging, nggak ada yang salah, it's okay. Dia memberikan itu. Yang salah adalah, kalau Anda perhatikan baik-baik, yang salah adalah ketika daging itu masih di mulut. Daging masih di mulut, belum dimakan, belum dikunyah. Tangan sudah sibuk mengumpulkan lebih, mengambil lebih. Begitu banyaknya, Alkitab berkata 10 homer sekitar 3.600 liter. Dan itu satu jumlah yang sangat besar. Mereka kumpulkan, mengambil, sebab mereka menemukan kesukaan dalam hal memiliki, kesenangan, kebermaknaan dalam hal memiliki. Makanya kalau Anda pergi ke Lukas 12 tadi yang kita baca, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa nilai manusia, keberhargaan manusia, keberartian manusia tidak terletak pada jumlah kepemilikannya, tidak pernah. Kita mencoba menemukan kebahagiaan, kita mencoba menggantikan kebahagiaan dalam hubungan dengan Tuhan, dengan kebahagiaan dari apa yang Anda dan saya miliki, dan itu yang tidak boleh. Dan Tuhan pukul mereka dengan roh keras, dia beri 2 hari. Dia beri 2 hari menurut Alkitab. Tapi orang Israel pada hari pertama, kumpulkan burung puyuh sebanyak-banyaknya. Mereka menyembelih sebanyak-banyak. Anda bayangkan darah yang mengalir hari itu berapa banyak. Mereka kumpulkan daging ditumpuk sedemikian rupa. Nggak ada freezer, saudara. Nggak ada freezer. Lu kumpul daging sebanyak itu, busuk. Dia udah ajar waktu mana. Waktu dalam peristiwa mana dia ajar. Ambil secukupnya. Kamu nggak mungkin makan sampai habis. Selebih daripada itu kamu akan buang. Menjadi sesuatu yang sia-sia. Pengumpulan sesuatu, mencoba meraih sesuatu, mencoba mendapatkan sesuatu, tapi melepaskan itu dengan hubungan dengan Tuhan, semua itu akan menjadi sia-sia. Dan stage yang ketiga, setelah insecure, maka bertambah tidak aman pada egois, dan egois menghasilkan injustice, ketidakadilan. Ketidakadilan. Kembali ke Lukas pasal 12, Tuhan berkata begini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, Lukas 12 ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Dia bicara tentang orang mengumpulkan, sekali lagi nggak ada yang salah. Yang salah adalah orang kaya itu menemukan kebahagiaan dari melihat apa yang dia miliki. Jadi dia mengubah itu menjadi sesuatu yang egoistik. Tetapi Tuhan kemudian bertanya, untuk apa engkau kumpulkan semuanya itu nanti? Artinya, for who, untuk siapa? Semua kekayaan, semua kemakmuran yang Tuhan berikan kepada seseorang dimaksudkan bukan untuk dipakai orang-orang itu sampai habis, tetapi dimaksudkan supaya kita bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain.
Sekali lagi ya. Saya percaya nggak ada yang salah dengan yang namanya prosperity, kemakmuran. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika prosperity menjadi purpose, menjadi tujuan mengikut Yesus. Itu yang salah. Prosperity is not a purpose. Kemakmuran, berkat bukanlah tujuan. Prosperity is a tools for a purpose. Prosperity, kemakmuran, kekayaan adalah alat Tuhan untuk melakukan sebuah tujuan. Itu sarana, jangan pernah menjadi tujuan. Tujuannya apa? Tujuan Anda dan saya diselamatkan, nomor satu tentu untuk dia, tetapi ketika kita diselamatkan, kita harus menyelamatkan orang lain. Anda diberkati untuk apa? Supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita menjadi great, menjadi tamak, menjadi serakah, maka tiba-tiba kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi kita injustice, tidak adil, sebab kita tidak pernah membagikannya kepada orang lain. Jadi buat saya tiga hal ini adalah tahap demi tahap yang membawa seseorang kepada keserakahan. Nomor satu, dimulai dari insecure, merasa tidak aman. Yang kedua, kalau Anda biarkan, maka dia menjadi egois. Dan yang ketiga, dia akhirnya akan bersikap tidak adil. Semua yang dia miliki hanya demi dirinya sendiri, tanpa pernah mau membagi pada orang lain. Tuhan Yesus ketika memberi perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, dia menunjukkan kepada kita orang kaya masuk ke dunia orang mati sebab satu hal, bukan karena apa-apa. Orang kaya itu terpisah dari Abraham sebab satu hal, apa itu? Dia tidak pernah mau memberi keadilan, tidak pernah mau menolong Lazarus orang miskin. Dia menjadi serakah. 1 Korintus pasal 11, mari kita siapkan roti perjamuan kita. 1 Korintus pasal 11. Dan menurut saya ini yang sangat berbahaya. Sehingga Paulus kemudian mengingatkan satu hal dalam 1 Korintus pasal 11. Dan ini yang Paulus ingatkan. Paulus bilang begini dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17. Dia bicara tentang perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 17. Kenapa Paulus bicara soal perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11? Perhatikan. 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya kalau hanya perpecahan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan memang. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ketika kita kumpul sama-sama, sangat rentan bagi kita untuk mengalami perpecahan, perbedaan pendapat. Tapi disitulah Paulus berkata, akan terlihat siapa yang tahan uji. Kemudian ayat 20, apabila kamu berkumpul, kemudian dia berkata, ini yang kedua, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Dia bicara perjamuan kudus nanti. Dia bilang, kamu kumpul sebenarnya untuk makan, bukan untuk makan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Ayat 21, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Seseorang berkelebihan, sementara orang lain berkekurangan dalam perjamuan kudus. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan, mempermalukan jemaat Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Oh, dalam hal ini aku tidak dapat memuji kamu. Kemudian dia bicara tentang perjamuan kudus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu kuterima dari Tuhan sendiri. Anda lihat, jadi ketika dia berkata, kalau makan selidikilah dulu hatimu baik-baik. Kenapa? Sebab ada satu kasus hari itu di Korintus. Di mana dalam perjamuan Tuhan, dalam istilah kita perjamuan kudus. Waktu itu yang disediakan enggak roti hosti seperti sekarang, enggak. Sudah ditakar, enggak. Dulu
Roti besar, roti canai seperti roti canai yang dipecah-pecahkan. Jadi ada orang makan banyak. Sebelum dia berikan pada saudara yang lain, dia makan begitu banyak. Dia minum anggur begitu banyak. Sehingga yang lain kekenyangan, yang lain masih kelaparan. Injustice, ketidakadilan. Lain mabuk, lain nggak minum. Ketidakadilan. Yang lahir dari keegoisan dan insecurity. Perasaan tidak aman. Dengan kata lain, roh keserakahan adalah roh yang mencemari meja Tuhan. Roh yang mencemari perjamuan Tuhan. Sebab apa? Anda tidak peduli satu sama lain. Ini yang Paulus bilang, selidiki hatimu. Itu sebabnya ada yang makan kemudian menjadi sakit. Ya jelas makan menjadi sakit. Lu makan kekenyangan terus, kamu makan kekenyangan terus karena serakah. Ya sakitlah. Kalau masih sakit perut, puji Tuhan. Dan Paulus berkata, bahkan ada yang mati karena itu. Paulus bahkan menggunakan istilah yang sangat-sangat keras ketika dia berkata, ada banyak orang mentuhankan perut. Dia bicara tentang roh keserakahan dan berkata mentuhankan perut. Petrus dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 14, dia bicara tentang orang-orang terkutuk, orang-orang serakah. Jadi rasul-rasul begitu marah yang namanya keserakahan. Hari ini sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, yuk masih periksa itu. Kita ikut Tuhan jangan-jangan untuk kepentingan diri kita sendiri, ataukah kita ikut Tuhan sebenarnya adalah karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita. Jangan jadi 2 perempuan, 2 anak perempuan dalam kitab Amsal. Ada 1 orang punya 2 anak. Anak pertama disebut milikku, anak kedua disebut milikku. Mine and mine and mine. Punyaku, 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 punyaku. Serakah. Tapi mari kita rubah ini dari milikku menjadi milikmu. Milikmu Tuhan. Milikmu Tuhan. Bagaimana caranya? Worship. Keserakahan membuat semua hal kita katakan milikku. Tetapi penyembahan membuat semua hal membuat kita berkata, itu milikmu. Belajar dari doa Bapa kami. Apakah salah Pak? Kepingin makan. Apakah salah? Kepingin kerja yang baik. Apakah salah? Enggak. Enggak. Apabila itu akan menjadi benar apabila Anda meletakkan semua keinginan Anda sama seperti doa Bapa kami. Dimulai dari Tuhan. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan. Dimuliakanlah nama. Mulai dengan Tuhan. Baru setelah itu berilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami. Baru kemudian pemenuhan kebutuhan Anda. Baru setelah itu Anda tutup dengan satu hal. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mulai dengan Tuhan, masukkan keinginan Anda di dalam Tuhan. Bungkus dengan Tuhan. Mulai dengan Tuhan, akhiri dengan Tuhan. Itulah yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Nggak ada yang salah dengan membawa permohonan. Nggak ada yang salah dengan memiliki keinginan. Nggak ada yang salah. Tapi biarlah keinginan kita dibungkus oleh hadirat Tuhan. Nggak ada yang salah. Makanya Tuhan Yesus percaya kalau Anda di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Dia berkata, mintalah apa saja. Sebab keinginanmu dikuduskan oleh Tuhan. Hari ini yuk, mari kita tinggalkan roh keserakahan. Jangan sampai keserakahan itu menodai meja perjamuan kita. Sebab kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita hidup buat Yesus. Dari mana saya tahu bahwa Anda hidup untuk Yesus? Anda peduli dengan orang lain. Anda menolong orang lain. Kita diberkati. Supaya kita bisa memberkati orang lain. Mari kita datang pada Dia. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dan raksasa 6 jari, raksasa keserakahan ini dikalahkan oleh satu orang yang bernama Jonathan. Jonathan anak Simea, bukan anak Saul, anak Simea. Yonatan kita tahu adalah Yo, berasal dari kata Yahweh, berarti Allah. Nathan berarti pemberian, hadiah. Berarti bagaimana saya bisa mengalahkan keserakahan? Saya harus punya Yonatan, bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Tapi orang berkata satu hal, ya, orang-orang yang serakah burung puyuh itu juga adalah pemberian Tuhan kepada orang Israel. Betul. Sebab pemberian Tuhan Yonatan tidak boleh berdiri sendiri. Alkitab berkata Yonatan anak Shimea. Shimea berasal dari kata syamah, syamah yang berarti mendengar. Dan kata mendengar di sana berarti obey. Kalau kepemilikan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Kalau apa yang Tuhan berikan pada Anda dan saya membuat kita melenceng dari Tuhan. Kalau apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya membuat kita keluar dari kebenaran, maka Anda akan cenderung jatuh pada roh keserakahan. Tuhan yang memberi, betul. Tuhan yang memberi pekerjaan, iya betul. Tuhan yang buat Anda kaya, iya betul. Itu pemberian Tuhan. Tapi pemberian Tuhan kemudian Anda pakai untuk ini. Itu bukan Yonatan anak Simea. Itu bukan pemberian Tuhan yang lahir dari sebuah ketaatan. Bukan. Itu keserakahan. The seek of self-pleasure, mencari kesenangan diri sendiri. Sama seperti orang Israel. Tuhan yang beri burung puyuh, betul. Tapi bukan caranya seperti itu. Bukan untuk itu Tuhan yang beri. Seringkali kita bersembunyi di balik toh Tuhan yang memberi. Toh Tuhan yang memberkati, betul. Tapi cara penggunaannya seperti apa? Anda harus obey pada Tuhan, taat. Hari ini oleh sebab itu, ketika kita berkumpul bersama-sama, kita mengangkat roti yang adalah lambang daripada persekutuan dengan tubuh Kristus. Ingat persekutuan dengan tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Gereja. Berarti artinya kita harus peduli dengan orang lain. Anda nggak hidup untuk diri sendiri. Anda hidup untuk Tuhan. Anda milik Tuhan. Perhatikanlah tubuh Kristus, orang-orang di sekitar Anda. Kalau hari ini ada orang-orang di sekitar Anda menderita dan Anda masih bisa makan lebih enak daripada kebanyakan orang, kenapa Anda nggak pernah mengambil kelebihan Anda dan membaginya dengan mereka yang kekurangan? Kalau Anda lakukan itu, berarti Anda dan saya menghormati persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau Anda hidup hanya demi diri sendiri, kesenangan, self-pleasure, kesenangan diri sendiri, Anda sementara terjebak pada keserakahan. Anda mengkhianati, Anda menodai perjamuan Kristus. Periksa diri masing-masing. Angkat tubuh Kristus. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuh yang telah dipecah bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Percayakah Anda bahwa ini bicara tentang persekutuan tubuh Kristus? Kalau Anda percaya, mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan, simbol dari persekutuan dengan darah Kristus.
Yesus kemudian mengangkat cawan, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk keselamatan semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi inilah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari yang berdoa syafaat, saya persilakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak dalam surga, kembali pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang terus Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapak, ini setiap kami yang selalu rindu datang kepadamu, untuk mendekat kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu, menyukakan hati-Mu ya Bapak. Ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, yang sudah menegur kami, mengingatkan kami kembali sebenarnya apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak menginginkan kami memiliki keserakahan di dalam kehidupan kami ya Bapa, tapi biarlah Bapa Kau berikan kepada kami hati yang mempunyai kemurahan hati ya Bapa. Engkau berkati bukan untuk memenuhi keinginan kami, apa yang kami mau Bapa, tapi Engkau berkati untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ingatkan kami selalu bahwa semua yang ada pada kami itu semuanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Pak Doni. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau berkati Pak Doni dan istri dan anak-anaknya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan perlindungan, pembelaan-Mu, kesehatan, kekuatan Kau berikan. Bahkan Bapa, terus Kau berikan hikmat-hikmat-Mu, bahkan isi hati-Mu terus Kau singkapkan Bapa, Kau nyatakan kepadanya, sehingga itu semua boleh disampaikan Bapa, untuk menjadi berkat Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu. Kami percaya apapun yang dibutuhkan oleh hamba-Mu, Engkau Bapa yang sudah mencukupkannya, Engkau Bapa yang sudah menyediakannya dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga berdoa Bapa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Shalom-Mu ada pada bangsa kami ya Bapa. Engkau berkati bangsa kami, ampuni bangsa kami Bapa, dan biarlah bangsa kami Engkau berkati untuk boleh menjadi berkat juga ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Pak Presiden, jajarannya semuanya, MPR, DPR, Bapa sampai dengan yang terendah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan rasa takut dan gentar akan Engkau di hati mereka. Biarlah Bapa, Engkau berikan hikmat dan tuntunan-Mu untuk setiap program yang akan mereka buat. Biarlah semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu dan untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia. Bapak, kami juga menyerahkan setiap dokter-dokter, tenaga medis yang ada. Kau terus berikan kekuatan ya Bapak, Kau berikan hikmat juga, Kau juga berikan kesehatan senantiasa untuk mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan VOW ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami percaya VOW senantiasa Engkau berkati, bahkan Kau terus berikan kasih-Mu, Kau terus nyatakan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami yang ada di VOW ini boleh mengenal Engkau, mengenal isi hati-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Bapa, kami serahkan juga Cinita Tuhan sebagai leader di VOW ini Tuhan. Biarlah terus hikmat-Mu turun atasnya, Kau tuntun ia, biar ia lebih lagi mengerti isi hati-Mu, dan biarlah itu semua yang disampaikan kepada setiap kami dalam setiap program-program yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu.
Kami juga saat ini berdoa bagi gereja-gerejamu ya Bapa, dimanapun berada, bagi hamba-hambamu dimanapun berada, Engkau berkati mereka, berikan hati yang melayani Engkau dengan kesungguhan hati Bapa, biar mereka juga boleh menangkap apa yang Kau mau, dan itu yang mereka lakukan, dan biarlah gereja-gerejamu menjadi berkat bagi terutama di Indonesia ini Bapa. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau yang menuntun setiap langkah kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Apapun yang menjadi masalah kami tahu Engkau tetap ada bagi kami. Engkaulah penolong kami, karena pertolongan kami datangnya hanya daripadamu. Dan biarlah Bapa Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, untuk kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi.